بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa limpahan rahmat, taufik, ridha dan inayah kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Sehingga di siang hari ini kita oleh Allah masih ditakdir untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak lupa mari kita tetap bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi seorang mukmin yang muttaqin. Amin Allah amin. Tidak terlupa kita sudah berada di tanggal 23 Syawal. Satu minggu lagi kita sudah masuk bergantian bulan. Di bulan suci Ramadan kemarin masih ingat di benak kita bagaimana kita melakukan berbagai macam bentuk-bentuk ibadah dengan semangat yang tinggi sekali agar kita bisa mencapai tingkat ketakwaan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Alangkah baiknya kalau kondisi di bulan suci Ramadan kemarin, di bulan Syawal ini kita masih bisa menjaga ya, untuk tetap melakukan aktivitas ibadah, berbagai macam ibadah itu dengan istiqomah ya, agar rohani dan spiritual kita betul-betul bisa stabil dan terkontrol. Syukur-syukur di bulan Syawal ini karena bulan peningkatan bisa meningkatkan amaliyah-amaliyah ibadah kita agar kita menjadi seorang yang muttaqin. Keimanan, ketakwaan kita bisa lebih tinggi dan dalam. Hadirin kaum muslimin sekalian rahimahullah. Senyampang masih di bulan Syawal, bagi yang belum sempat wasilatul arham atau menyambung tali silaturrahim, bisa juga berarti halal bihalal, khususnya pada saudara-saudara kita, teman sejawat kita, tetangga kita, guru-guru kita. Bahkan yang lebih penting adalah orang tua kita yang belum sempat kita minta maaf padanya karena pernah kita zalimi atau kita sakiti. Maka segeralah kita memohon maaf atau bermaaf-maafan. Karena dengan demikian diharapkan nanti di akhirat tidak menjadi kendala bagi kita untuk menjadi orang yang betul-betul bangkrut karenanya. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Salah satu pokok dari ajaran syariat, ajaran Islam, agama kita adalah bersikap hidup sederhana, terutama dalam hal makanan, berpakaian dan bertingkah laku.
manusia muslim diarahkan ajaran agamanya agar dapat mengendalikan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Dorongan itu biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu dorongan perut, dorongan seksual, dan dorongan hawa nafsu. Dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, inna mimma akhsha alaikum, sesungguhnya yang sangat aku khawatirkan atasmu adalah syahawatil ghayyi, yaitu hawa nafsu yang sesat. Fi butunikum, dalam kecenderungan perutmu, wa furujikum, dorongan seksualmu, dan wa mubdillatil hawa, yaitu dalam kesesatan hawa nafsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 18.937. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai sebagian banyak orang menjadi budak dari dorongan perutnya sendiri. Mereka hidup hanya untuk makan dan minum, tidak memiliki tujuan yang lebih luhur dari itu. Mereka selalu berusaha dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan perutnya dengan kelezatan-kelezatan yang menyesatkan sehingga tidak memiliki arti yang penting dari kehidupannya. Dengan semboyan hidup untuk makan. Kelompok seperti ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu rijalun min ummati, akan datang menimpa umatku, ya'kuluna alwan at-ta'am, banyak orang yang memakan berbagai macam makanan dengan cara berbelian. Wa yashrabuna alwan asy-syarab, mereka juga minum dengan segala macam minuman. Wa yulbisuna alwan lilbas wa yatashaddu wa yatasaddaquna fil kalam, juga mereka berpakaian dengan pakaian. Itu adalah orang-orang yang paling buruk dari umatku, kata Rasulullah. Naudzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani nomor 439. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia yang hanya mengikuti dorongan perutnya tergolong manusia yang amat rendah. Mereka tidak memiliki tujuan hidup yang berarti bagi kehidupannya. Bila manusia hidup hanya untuk makan dan memenuhi dorongan perutnya saja, bisa kita pertanyakan apa bedanya dengan makhluk yang lain. Untuk menghindari sikap seperti ini, manusia muslim tentunya diarahkan agar memahami arti hidupnya serta mengetahui tujuan dari kehidupan ini, yaitu mereka diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah dan berbuat baik terhadap sesamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syukur-syukur hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, manusia muslim juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dalam rangka mendidik mereka agar tidak menjadi budak dari dorongan perutnya sendiri. Kenapa setelah puasa Ramadan yang wajib bagi kita untuk kita laksanakan masih harus dihimbau, dianjurkan, bahkan disunnahkan oleh Rasulullah untuk bisa melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal? Tiada lain tujuannya adalah, salah satunya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu yang berupa dorongan makan yang berlebihan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, dorongan seksual tidak kalah bahayanya dari dorongan perut, karena ia sering menyesatkan manusia sehingga mereka terjerembab
terjerembab dalam lumpur kehinaan dan kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih banyak menjumpai orang-orang yang tadinya hidup dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan dengan keluarganya yang tenang, damai, tentram, tapi tiba-tiba hancur dan terjerembab dalam lumpur yang hina sekali. Hal itu terjadi karena orang itu selalu memperturutkan dorongan seksualnya ke arah yang dilarang oleh Allah SWT. Miris sekali kondisi saat ini. Banyak berita baik di medsos maupun di media-media yang lain. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Seorang suami punya will, seorang will punya pil. Bahkan yang belum nikah pun seakan-akan sebagaimana suami istri mereka terus terang hidup di tengah masyarakat. Bila sudah menghasilkan bayi yang belum sah, mereka akan mencoba untuk melakukan aborsi. Bahkan tidak hanya itu, akan lebih malu lagi kalau si jabang bayi diketahui oleh orang lain, sehingga dia mencoba untuk melakukan pembunuhan, membuangnya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang-orang seperti itu selalu memperturutkan dorongan seksualnya ke arah yang dilarang oleh syariat. Dalam pandangan agama kita, menyalurkan hasrat seksual tidak dilarang sama sekali. Dengan catatan disalurkan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu harus dengan pernikahan yang sah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Selanjutnya yang ketiga adalah dorongan hawa nafsu yang menyesatkan. Hawa nafsu yang menyesatkan sangat membahayakan kehidupan umat manusia. Karenanya nafsu itu selalu mencampakkan pelakunya pada kenistaan dan kehinaan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari betapa menderitanya seseorang karena tidak mampu menguasai hawa nafsunya sebentar saja. Ia lupa diri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dan merusak. Sehingga harus menebus kesalahan-kesalahan itu dengan penderitaan yang berkepanjangan. Banyak contoh di masyarakat, mereka selain melakukan KKN, melakukan perbuatan pidana yang mengarah pada penjualan narkoba, minuman keras, perjudian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu juga melakukan pembunuhan terhadap sesamanya. Hal ini telah diingatkan oleh Al-Quran. Sudah di-warning bahwa sesungguhnya nafsu itu memerintahkan umat manusia kepada keburukan dan kehancuran. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh individunya, siapapun, untuk selalu melakukan perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana nafsu yang dirahmati oleh Allah? Adalah sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Kita bisa hadir di majlis Mudah Barokah ini dalam rangka memenuhi kewajiban. Inilah nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan amaliyah-amaliyah ibadah kita yang baik juga bagian dari itu. Semoga kita tetap mendapatkan rahmat Allah di dalam mengendalikan nafsu kita. Amin Allah amin. Ibadah puasa juga melatih umat manusia agar dapat mengendalikan hawa nafsunya ini, sehingga diharapkan selamat dari kerugian dan kecelakaan. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwa musuh umat manusia yang paling berbahaya adalah hawa nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Karena betapa banyak orang yang sukses dalam memerangi berbagai hal,
tetapi ia bertekuk lutut menghadapi hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, "Ada aduwaka nafsuka allati baina janbayka." Bahwa musuhmu yang paling dahsyat adalah hawa nafsumu yang ada di antara kedua lambungmu. Hadis riwayat Imam Baihaqi nomor 354. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dalam Al-Qur'anul Karim yang mulia ada beberapa ayatnya memperingatkan semua umat manusia agar menghindari sikap yang tercela, terutama dalam memperturutkan hawa nafsu dan bergelimangnya dalam kemewahan materi yang tertipu, materi yang menipu. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 20. Difirmankan oleh Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil 'ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, "Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik." Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Azab yang menghinakan itu dikenakan bagi manusia yang tidak mau hidup sederhana dan prihatin. Sebaliknya mereka justru mengejar kepuasan dengan jalan sesat dan melanggar ketentuan yang telah berlaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil 'ard bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun." Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di muka bumi dengan tidak benar, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Na'udzubillah. Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 75. Ma'asyiral muslimin wal jamaah mu'minin rahimakumullah. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang sangat terpuji, sebagaimana telah dicontohkan oleh junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang akan membimbing manusia menuju kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan masa kini dan juga masa depan, kebahagiaan lahir dan batin. Dengan itu semua kita bisa diselamatkan oleh Allah SWT dari azab api neraka dan dimasukkan ke surganya. Amin Allah amin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita berharap memohon kepada Allah SWT agar apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita amalkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk ibadahnya selama ini sampai saat ini betul-betul bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa kum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين المرضية والذي جعلنا خير أمة ما دمنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن كل الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر شر الظالمين، واغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة والجامعة، ولا تجعلنا ومن أهل الجنة والدين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا وسلم ذريتنا وسلم أهلنا وسلم تلاميذنا وسلم جماعتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة في النجم على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والسادة المحن ما دخل منها وما بدل من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين وعمل على كل شيء. اللهم إنا نسألك من جهد البلاء وذلك السقاء وسوء القضاء ومساد العذاب. اللهم زملنا بالعافية والسلامة، وأكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من جبال الندى منك السميع والدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا جنة أبرار عزيز غفار رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله في الناس